Seorang pemuda di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Orang tua korban memohon pemerintah agar bisa memulangkannya. Pemuda bernama Rizky Nur Fadila, usia 18 tahun, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Warga desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini diketahui berangkat ke Jakarta 3 minggu yang lalu bersama temannya. Kepada keluarga, ia mengaku mengikuti seleksi tim sepak bola Sparta FC yang disebut berafiliasi dengan PSMS Medan. Namun kabar terakhir Rizky menghubungi keluarga bahwa dirinya sudah berada di Kamboja. Keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Mereka khawatir setelah Rizky mengadu pada keluarganya bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak mengenakan dan bahkan disiksa setiap hari. Ya was-was karena anak tiap hari ngeluh kalau dia itu dihukum, disiksa berupa disuruh push up, disuruh ngangkat galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Dari jam 8 sampai jam 12 malam. Terus kami kan sering lah dengar-dengar di Kamboja itu soal penjualan organ tubuh. Sementara itu, Pemkab Bandung masih koordinasi dengan sejumlah pihak untuk bisa segera memulangkan Rizky ke Indonesia. Warga pun diimbau tidak mudah teriming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan lebih kritis serta selektif dalam hal apapun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohan Pangestu melaporkan. Seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap oleh polisi karena mencuri uang 4 juta rupiah di warung nasi. Pelaku berdalih mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan internet. Seorang pria mengendap-endap di sebuah warung nasi di Pasuruan, Jawa Timur. Ia menyamarkan dirinya dengan mengenakan helm dan masuk saat kondisi sepi. Kemudian ia mengambil tas berisi uang 4 juta rupiah lalu kabur. Setelah mendapat laporan korban, polisi menangkap pelaku di rumahnya. Berkat kamera CCTV pemilik warung, tim Buru Sergap Polsek Purworejo dan Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap M di rumahnya. Saat penggeledahan, polisi mendapati uang hasil curian bersama tasnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku terpaksa mencuri tas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan internet. Ya, untuk keperluan pribadi, dia melakukan seperti itu untuk melakukan keperluan pribadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di kantor polisi. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, sekelompok pelajar SMK mengejar sebuah mobil SUV di jalanan Kota Serang, Banten. Dalam video ini, para pelajar SMK yang mengendarai motor mengejar mobil yang juga dikendarai pelajar lain di Jalan Sohari, Cipare, Serang, Banten. Kejar-kejaran berlangsung cukup lama. Pengemudi mobil kurang konsentrasi dan menabrak mobil lain hingga mobilnya terguling. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Pihak Polresta Serang Kota mengatakan pengemudi mobil sempat diteriaki mesum oleh seseorang sehingga berujung dikejar para pelajar SMK. Pemirsa, banjir di Pinang Ranti, Jakarta Timur tidak hanya membuat warga sibuk mengamankan barang-barangnya. Kali ini warga dapat kerja tambahan karena tiba-tiba ular besar muncul dari balik pohon. Oke, terlihat ular sanca segede paha. Saat warga disibukkan dengan banjir, seekor ular dengan tenangnya bertengger di sebuah pohon. Pengunggah video mengamati pergerakan ular jenis sanca ini sambil tetap merekam dari jauh. Meski menegangkan, warga Kampung Pulo menganggap kemunculan ular ini sebagai hiburan mendadak saat banjir. Diduga ular muncul di permukiman karena sarangnya terendam banjir.
Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan 2 ekor sapi berlarian di tol Jakarta Cikampek Japek, tepatnya di kilometer 58, hingga lari ke res area kilometer 57. Sapi tersebut baru berhasil dijinakkan setelah 2 jam setelah petugas berjibaku melumpuhkan dengan cara disembelih. Macet tolnya. Oh, sapi. Nih, tuh. Viral di media sosial, 2 ekor sapi berkeliaran di jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 58. Sapi-sapi ini berada di jalan tol karena kendaraan yang mengangkut hewan tersebut alami kecelakaan. Akibatnya 2 ekor sapi keluar dari kendaraan dan berkeliaran di jalan tol. Polisi harus mengatur lalu lintas agar sapi-sapi tidak tertabrak kendaraan yang melintas. Sejumlah kendaraan harus berhenti karena jalurnya tertutup sapi. Salah satu sapi yang masuk rest area mengejutkan pengunjung yang sedang beristirahat di KM 57. Sapi lari ke arah selokan dan akhirnya berhasil ditangkap setelah terperosok. Agar tidak membahayakan orang lain, petugas terpaksa melumpuhkan dengan menyembelih sapi tersebut di lokasi. Potong nih sapinya. Iya Pak, kalau nggak dipotong itu bisa mati sapinya. Terus karena dia masuk ke gorong-gorong sini kecil Pak. Iya. Itu juga sulit sekali untuk mengangkatnya. Diangkatnya. Sampai 2 jaman Pak itu baru kena keangkat itu. Sementara 1 sapi lainnya berhasil diamankan di tengah jalan tol. Sapi tersebut tergeletak dalam keadaan masih hidup lalu dipindahkan ke bahu jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Akibat mesin uap kepanasan dan meledak, sebuah tempat usaha laundry di Durensawit, Jakarta Timur hancur. Dalam peristiwa ini, 1 orang pelanggan mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Durensawit, Jakarta Timur hancur berantakan akibat ledakan mesin uap pada Selasa malam. Bagian atap hancur, mesin dan rolling door roboh terpental. Akibat ledakan, seorang pelanggan alami luka-luka, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Diduga ledakan terjadi akibat kelebihan panas pada mesin uap. Mau laundry sekalian mau ngambil baju yang sudah bersih. Karena yang baju bersih itu nggak ada, karyawannya pada jalan ke dalam nyari. Nah, disitulah terjadi meledak. Posisi saya ada di depan. Apa? Kalau meledak saya nggak tahu apa. Saya cuma kena hukumannya aja. Bukan keras lagi Om. Beneran bukan keras lagi, lebih keras. Nah, tapi ibu jatuh situ cuma saya papa. Jadi nggak tahu meledaknya itu gimana, nggak tahu. Tapi aku dengar suaranya itu sangat kencang banget. Oh gitu. Iya. Itu berasal dari mana sih kalau yang Mbak tahu? Itu boiler. Boiler. Iya. Cuman ibu-ibu yang di sini doang tadi. Oh, itu ibu-ibu itu pelanggan atau memang? Pelanggan. Oh, pelanggan. Anggota kepolisian Polsek Durensawit yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyebab ledakan masih ditangani polisi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.